Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023, diambil dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 4, dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini banyak yang tidak kita mengerti. Banyak keadaan yang tidak dapat kita jelaskan atau kita terangkan. Sehingga dalam sesuatu peristiwa, pikiran atau pertimbangan hati kita dapat membingungkan kita, karena kita tidak mengerti apa sebab, apa dari akibat apa terjadi sesuatu hal itu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, bila sesuatu hal yang kita tidak mengerti, pasti kita bertanya. Pasti kita bertanya kepada orang yang mengerti, atau kepada orang yang membuat atau menciptakan, atau kepada penciptanya. Itulah yang ditanyakan para murid sewaktu mereka bersama Tuhan Yesus melihat seorang ada yang buta sejak lahir. Para murid mempertanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus, dikatakan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Itulah pertanyaan murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dapat memberikan penjelasan kepada muridnya. Penjelasan itulah yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu dengan memberikan ada alasan, ada rencana Tuhan yang mau dinampakkan melalui pergumulan atau penyakit yang dialami orang yang buta ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan
ada yang mau dipesankan kepada orang percaya. Dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi pengalaman atau yang diderita oleh yang berpenyakit sejak buta ini adalah termasuk di dalam rencana Allah. Rencana Allah adalah baik. Rencana Allah adalah mengagumkan. Rencana Allah adalah kasih. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mau dikerjakan atau dinampakkan oleh Tuhan Yesus selama dia di muka bumi ini. Karena hidup dia sebagai manusia terbatas. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yang mau dikatakan Tuhan Yesus melalui kejadian itu atau melalui pengalaman penyakit yang dialami orang buta sejak lahir ini, Tuhan mau menampakkan kuasa tangannya. Tuhan mau memberikan pengasihannya yang sangat besar kepada manusia yang berbeban berat. Rencana Tuhan adalah selalu indah. Rencana Tuhan adalah selalu berakhir dengan kebaikan. Tetapi manusia atau orang sekitar orang buta ini bukan memberikan mengangkat harkat dia, tetapi orang-orang sekitar orang buta ini mengatakan atau menuduh dia berbuat dosa, entah orang tuanya atau dia sendiri. Dan itu juga pertanyaan yang ditanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, orang sekitar orang buta ini telah menyangkal kebaikan Tuhan atau rencana Tuhan yang kudus itu. Rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah selalu indah, selalu baik. Itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan akan menampakkan kuasa-Nya. Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang yang buta ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat apa yang kita alami. Mungkin tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang yang buta ini. Kita tidak dapat mengerti kenapa itu terjadi, kenapa itu kita alami. Tetapi harus kita ingat, indah semua yang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Indah semua yang direncanakan Tuhan. Itulah yang mau kita ingat, dan segala yang diberikan Tuhan kepada kita adalah indah dan menakjubkan dan akhir yang sangat baik. Tuhan takkan akan memberikan sesuatu yang buruk tanpa ada alasan. Tuhan menampakkan alasan di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Cobaan yang dialami oleh orang buta ini mungkin
boleh kita katakan sudah melebihi kekuatan dia. Tetapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tangan Tuhan sendiri, Yesus sendiri menghapus air mata melalui penyembuhan yang dialami oleh orang yang buta ini. Karya tangan Tuhan yang mulia, kasih yang diperbuat tangan Tuhan dinampakkan melalui anugerahnya yang agung dan mulia itu. Tangan Tuhan langsung mengobati, atau boleh kita katakan kesembuhan itulah yang menghapus air mata si buta dari sejak lahir ini. Itu adalah mengarah kepada apa yang diterima oleh orang yang percaya nanti, yang bergumul karena iman. Tangan Tuhan sendiri akan menghapus air mata kita. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata. Jadi bila Tuhan menghapus air mata kita dan kita percaya di dunia ini, itu pun masih pergumulan dalam hidup kita. Belum tentu orang yang percaya kepada Tuhan langsung diterima oleh sekitar. Dan bahkan orang yang buta ini pun dia dikeluarkan dari persekutuan orang Yahudi, dari keanggotaan jemaat. Dia dikucilkan. Tetapi iman dia semakin kuat kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhanlah yang memberikan kelegaan di dalam hatinya. Karena tangan Tuhan sendiri yang menghapus air mata melalui penyembuhan yang diperbuat Tuhan. Dan yang paling indah nanti yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya adalah tangan Tuhan sendiri menghapus segala air mata kita. Beban derita yang kita alami karena iman kita di dunia ini, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Itulah harapan kita. Itulah menjadi kekuatan bagi kita orang percaya di dunia ini. Firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi pekerjaan Tuhan itu, segala yang diperbuatnya, segala rancangannya adalah indah dan sekaligus indah pada waktunya. Dan keindahan melalui perbuatan Tuhan itu adalah untuk menguatkan iman kita bahwa Yesus Kristus yang menjadi manusia itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, dan Dia selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang percaya di dalam namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena hanya penyertaan-Mu dan karena hanya berkat-Mu kami beroleh hidup di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami bersukacita. Kami telah mendengar sebahagian dari firman-Mu yang kudus itu. Tanamkan dan kuatkan di dalam hati kami, supaya firman-Mu tetap bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, bila mana kami menghadapi keadaan sulit, menghadapi beban berat atau suka dan duka. Kami harus selalu mengingat firman-Mu. Kami harus tetap berharap di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, tolonglah kami setiap saat untuk memegang janji-Mu. Tuhan, di pagi hari ini bila ada saudara kami yang berbeban berat, angkatlah melalui tangan-Mu yang kudus beban mereka, supaya hari ini
dapat merasakan kebaikan tangan-Mu, dan sehingga dia bersukacita di hari-hari yang akan datang. Demikian juga kepada saudara kami bila ada di antara kami yang berpenyakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Berikanlah kasih setia-Mu, melalui kesembuhan mereka dapat mereka melanjutkan pekerjaan mereka di hari-hari yang akan datang, dan terutama dapat kami bersekutu di dalam jemaat-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.